شفاعة لكل حق من الأهوال مقتهم يا رب بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyati wa ahli baiti wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, khususan Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Berikutnya bab ma ruwiya fi man nama al-lail ajma hatta asbaha. Kita bicara tentang mulai dari tidur malam, masih bicara seputar fadilah tentang qiyamul lail ya. Cuma ini ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, coba Amir baca. An Abdullah bin Mas'ud. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala dzikra 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Rajulun nama laylahu hatta asbaha. Qala dzaka rajulun bala syaitanu fi udunaihi au qala fi udhunih. Ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang tertidur melewati malamnya hingga pagi, maka beliau bersabda, itulah orang yang dikencingi setan pada kedua telinganya. Ya, jadi telinganya itu dikencingi. Kedua telinganya dikencingi. Jadi hati-hati kalau tidur, apalagi tidak baca doa, kemudian tidurnya tidak bangun-bangun sampai subuhnya jam 6:30. Itu namanya usolli fardhas subha. Ya, subuhnya dijamak dengan duha, majmu'an ma'ad duha. Nah, ini kata Nabi, hadis dari Imam Abdullah ibnu Mas'ud ya, bahwa seseorang yang tidur di malam harinya hatta asbahah, sampai dia itu bablas tidurnya sampai subuh. Qala dzaka rajulun bala syaitanu fi udunai au qala fi uduni. Kata Nabi, itulah gambaran seorang yang dikencingi kedua telinganya. Jadi kalau ada orang tidak bangun-bangun, subuhnya hilang, maka telinganya dikencingi oleh syaitan, makanya pesing. Hati-hati. Ya. Jadi makanya saya sarankan santri-santri itu tidurnya jangan terlalu malam. Tujuannya agar nanti tengah malam itu bisa bangun. Ya. Jadi nanti di tengah malam bisa bangun, atau di sepertiga malam hampir-hampir subuh itu bangun.
Kemudian bisa tahajud dulu, sholat hajat atau sholat tasbih, sholat apa saja, kemudian zikir, sholawat, istighfar, baca Quran sambil menunggu waktu subuh. Habis subuh kemudian diikut wiritan wirdul latif. Mestinya begitu. Dan program-program ngaji ngaji kitab ba'da subuh itu ada sebenarnya, tapi karena semua pada kelenger tidak memungkinkan. Jadi ini sebenarnya diuyui setan telinganya dikencingnya setan. Naudzubillah summa naudzubillah. Oleh karena itu santri-santri jangan terlalu malam tidurnya. Ya, garap tugas biasa, garap tugas habis isya garap tugas, nanti jam 10 tidur. Jadi jangan melebihi, apalagi sampai jam 11 itu susah nanti tidurnya. Sampai habis melebihi jam 12. Biasanya orang seperti itu kalau ngopian. Ya, kalau ngopi terus itu biasanya tidurnya jam 1. Bisa saja tidurnya nanti sampai jam 2. Nanti kalau sudah jam 2 nanti tidurnya susah sudah bangun tahajud. Kok tahajud subuhnya aja 6:30. Ya, ini bahaya. Belajar. Ya. Kegiatan pesantren kita ini kalau sebagian kegiatan saya taruh di masjid. Ya, saya taruh di masjid. Nah, karena di masjid ya ikuti gitu. Besok ini kajian majelis Al-Quran. Kebetulan yang hari Ahad keempat itu Abi tidak bisa. Kemudian diganti Rabu ini breakfastnya ya, ada sarapannya besok itu. Setiap Ahad keempat sebenarnya, tapi karena Abi kemarin itu tidak bisa ke Jawa Tengah ya, sehingga dialihkan ke Rebu besok itu. Ya, jadi ikuti aja majelis Al-Quran. Majelis Al-Quran bersama. Kenapa ditaruh di masjid kegiatan pondok? Agar bisa diikuti oleh masyarakat. Nah itu yang biasanya Ahad keempat itu breakfast together ya, setelah ngaji ya, kemudian karena ibu-ibu sudah kadung belanja ya, maka dialihkan besok pagi, breakfast together, futur jamaatan, futur jamaatan. Kalau bahasa Bondowosonya breakfast together. Ya. Sarapan bersama besok. Jadi suruh datang santri-santri. Ini artinya apa? Jangan sampai meninggalkan sholat dengan sengaja. Kenapa? Karena meninggalkan sholat oleh Allah dan Rasulnya itu sudah langsung dikafirkan. Kita tidak berhak mengkafirkan, tetapi Allah dan Rasul yang mengkafirkan. Ini lebih berat lagi. Kalau cuma tuduhan manusia saja menuduh kita kafir padahal tidak, maka kekafirannya itu kembali ke yang nuduh. Begitu dalam hadis Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari itu diterangkan begitu. Jadi tuduhan-tuduhan kafir kepada orang lain tapi tidak terbukti kekafirannya, maka tuduhan kafir tadi itu kembali ke yang nuduh. Itu dalam kitab Sahih Bukhari. Nah, itu kalau tuduhan manusia.
kita menjadi mulia karena hanya dituduh, ya kan? Tapi kalau yang nuduh itu Allah dan Rasul, itu benar, bukan hanya tuduhan, itu panggilan sudah. Dipanggil kafir oleh Allah dan Rasul, ini berbahaya. Meninggalkan man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, sungguh dia telah kafir secara terang-terangan. Lah ini kan tidak enak. Yang mengkafir-kafirkan Allah dan Rasul. Kalau umatnya tidak boleh, kita tidak boleh mengkafirkan orang. Ya, tidak boleh. Kita dekati saja dia, kita ajak dia. Kalau alasannya tidak sembahyang itu, tidak punya sarung, kita urunan. Tidak punya mukena, kita urunan, kita belikan dia. Tapi kalau Allah dan Rasul yang sudah mengatakan bahwa dia kafir, wah ini tidak bisa sudah. Kita tidak ikut-ikut itu, gak melok-melok. Jadi sekali lagi santri-santri jangan sampai meninggalkan sholat. Ya, siapapun ini sudah yang kebetulan melihat, mendengar tausiah pada malam ini, ada hadis dari Nabi, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, sungguh dia telah kafir secara terang-terangan. Siapa yang mengkafirkan? Allah dan Rasul. Saya jadi teringat dulu ada sebuah riwayat yang kemarin saya ceritakan, bahwa di zaman Nabi Musa ada perempuan bertamu kepada Nabi Musa. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Waalaikumsalam. Muka dilihat oleh Nabi Musa, mukanya menghitam ini, saking seringnya menangis. Pinggiran matanya itu hitam, sering menangis. Terus ada keperluan apa, kata Nabi Musa? Tolong ya Nabi Allah Musa, tolong saya dimintakan ampun kepada Allah melalui Rasulnya. Saya ini dosa saya ini besar, teramat sangat besar. Tolong saya dimintakan, terus minta tolong kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa penasaran, sakjane dosa apa tondo, gitu ya. Ya, sakjane dosa apa? Nah, ada apa? Dosa kakek apa? Mata gerda iya, mata celeng, mata nangis terus. Memang kamu dosa apa? Nah, terus si perempuan tadi jujur, ya Nabi Allah Musa, saya zina, kemudian saya tunggu kehamilan ini biar besar, tidak saya bunuh, tidak saya aborsi, tetapi saya tunggu besar. Begitu saya malu, saya tidak keluaran rumah. Begitu saya melahirkan, saya cekik bayi saya sampai mati. Mendengar ucapan itu Nabi Musa marah besar dan mukanya ini merah, gitu ya. Ya mal'un, ukhruji, gitu. Wahai yang terlaknat, keluarlah kamu dari rumah ini. Diusir oleh Nabi Musa. Takut, alasannya Nabi Musa takut azab Allah segera turun, saking besarnya dosanya perempuan itu. Sudah zina, habis itu membunuh bayinya. Udah terlantang-lantung lah wanita tadi itu, tak tahu tujuan, entah mau kemana. Selalu dia minta maaf kepada Allah, tapi kemudian dia putus asa. Kalau nabinya sudah tidak mau nolong saya, bagaimana dengan Tuhan? Bagaimana dengan Allah? Apa jijik Allah melihatku? Pokoknya, tapi dia itu semangat untuk taubat. Jibril turun, ya, menemui Nabi Musa, dan Nabi Musa kemudian ditegur Nabi Musa ditegur oleh malaikat Jibril. Ya Musa,
Kamu punya hak apa mengusir-ngusir wanita yang mau tobat tadi? Saya takut malaikat, takut azab Allah turun. Allahu Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah penerima taubat, Tawwabur Rahim. Dia itu benar-benar tulus ingin bertaubat kepada Allah dan Allah mau nerima taubatnya. Kenapa kamu usir dia? Ingat ya, katanya, ada dosa yang jauh lebih besar dari itu. Terkaget lagi Nabi Musa. Ya Allah, adakah dosa yang lebih besar dari wanita tadi Jibril? Ada. Dosanya siapa ya Jibril? Dosa nanti umat terakhir. Dosa umat Nabi yang terakhir. Dosanya orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Itu jauh lebih besar dosanya daripada wanita tadi itu. Langsung Nabi Musa mencari wanita tadi itu kemana-mana sampai sore. Dicari wanita itu kemana-mana. Maklum tidak ada medsos, tidak ada WA, mau menghubungi kemana, tidak ada. Akhirnya dia ketemukan, kemudian dia dibimbing taubatnya oleh Nabi Musa. Dia bahagia sekali karena mau dibimbing oleh Nabi Musa bertaubat. Kemudian ada kabar bahwa Allah menerima taubatnya. Lalu saking senangnya dia pingsan, kemudian meninggal dunia. Dia meninggal dunia. Masya Allah. Dia meninggal dunia dalam keadaan bertaubat. Jadi sudah zina, kemudian membunuh anak hasil zina tadi itu. Dosanya teramat sangat besar. Ternyata masih kalah besarnya dosa orang yang meninggalkan sholat. Ya Allah. Baik, ini sudah adzan. Mudah-mudahan pengajian kita mendapatkan ridha Allah sehingga menjadi ilmu yang barokah manfaat. Demikian dulu. Allahumma gimana? Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Wa qarabati lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Percepot kula namira mun bade salam podan nyuna sepora saking bengkong ya sarana sekalangkong sepora. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.